satu menjalani pekerjaannya dengan lillahi ta'ala. Ketika seseorang kulipakul mengangkatkan barang orang lain lillahi ta'ala, ketika seseorang menunjukkan jalan orang yang buta, menyeberangkan orang yang tidak mampu menyeberang, segala aktivitas baik kalau dilandasi karena imajinasi lillahi ta'ala, maka di saat itulah kita berada di zona tertinggi dalam keimanan, itu kita mendapatkan zona ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Lihat saudara kita sesama muslim meninggal, kita melayat jenazahnya. Lihat sesama muslim sakit, kita menengoknya. Lihat orang lain susah, kita membantunya. Dan tidak ada pamrih fisik, tidak ada pamrih materi, tidak ada ingin dihargai secara akal, tapi ingin mendambakan imajinasi surga yang tidak dia terima saat itu, tapi terimanya nanti. Saat itulah kita berada di surga. Ya, surga dunia bisa kita rasakan dengan hati kita, dan surga akhirat nanti bisa kita dapati dengan mata kepala kita. Jadi yang dirahmati Allah, agama kita ini berbangun atas 3 perkara. Bagaimana dalam apapun yang kita jalani, kita semuanya punya niat lillahi ta'ala. Kita disakiti, kita difitnah, kita digibahi, kita dizalimi, kita tersandung batu, atau kita mengalami konflik yang begitu pelik tidak bisa diselesaikan, lalu kita pasrah kepada Allah tanpa ada rasa beban, maka di saat itulah kita memasrahkan ini kepada Allah, maka kita berada di zona imajinasi bahwa kau merasakan seakan-akan Allah melihatmu, atau kau bisa merasakan bahwa Allah tapi bukan dengan mata kepala tapi dengan mata hati. Karena kita manusia hidup di antara 2 dimensi, yaitu dimensi ruang atau benda dan dimensi waktu. Saya Ibnu Arabi mengatakan dalam kitabnya Az-Zaman was-Sawati, waktu itu adalah sesuatu yang terus mengalir, pagi, siang, sore, besok, lusa, terus. Sedangkan al-makan, waktu dan tempat adalah az-zaman al-mutajamid. Definisi tempat adalah waktu yang Allah padatkan. Berarti antara waktu dan tempat, warna tempat dan warna waktu, dua-duanya hakikatnya adalah sesuatu yang terus bergerak. Bedanya kalau waktu peredarannya cepat, dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Kalau benda kita lihat, sebenarnya hakikatnya kalau diperiksa dengan mikroskop, di dalam molekul benda-benda itu juga mengalami proses rotasi. Rotasinya berjalan secara lambat. Artinya apa? Kita ini manusia hidup di antara dimensi tempat dan dimensi waktu, yang keduanya adalah sesuatu yang hampa. Namun ini dipadatkan berbentuk timbang, berbentuk meja, berbentuk mobil, berbentuk rumah. Itu semua adalah ilusi. Cuma dipadatkan di nabwakum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kamu mana di antara kamu yang amalnya baik, ketika layahurannakumul hayatud dunya, ketika kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Kita lihat di luar sana orang berebut untuk mencari proyek, cakar-cakar, berebut mencari tahta, kursi, kalau murah, saling hina-hinaan. Mereka berebut untuk meraih tahta, reputasi, nama baik, sampai harus bertempur berkonflik batin, padahal yang diperhakikatnya adalah sesuatu yang hampa, yang melihatkan kepada kita sementara waktu. Kita hanya memandang itu hanya selama 60 tahun, 70 tahun kita hidup, lalu kita tutup mata. Sementara benda-benda ini juga akan terus mengalami rotasi. Yang lama-lama, pada sampai ratusan tahun, lama-lama juga akan hilang. Artinya apa?
bahwa hakikatnya bahagia itu adalah kita bisa menemukan tanah air kita. Kita bisa mudik ke tanah air sejati kita, itu bisa kembali kepada Allah. Jangan sampai dalam perjalanan kita hidup dari bayi, hamba telanjang tak punya apa-apa, ketika di usia matang 40 tahun kita berusahakan pangkat pegawai negeri, pegawai BUMN, lalu berbagai jabatan, lalu kita menjadi hilang kesadaran seakan-akan itu adalah segalanya. Padahal hidup itu terlahir untuk kembali, terlahir dari Allah untuk kembali kepada Allah, dan selama proses itu kita tetap berada dalam zona iman Allah dan mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jikalau engkau mengaku mencintai Allah, kata Nabi fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah pun mencintai. Artinya kalau kita mampu menjadikan Nabi sebagai contoh model, kata-katanya yang isinya sangat kita ikuti, perbuatannya yang isinya tarikan-tarikan khusus kita ikuti, kondisi batinnya yang sangat selalu ingat Allah kita ikuti, maka disitulah kita akan meraih puncaknya bahagia, yaitu mahabbah ilahiyah, mendapatkan cinta Allah. Ini kebutuhan fattabi'uni yuhibbukumullah. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengaku mencintai Allah, maka hendaklah dia siap menjadikan fakir sebagai pakaian. Artinya dia bersiap menggantungkan hidup, bergantungnya hanya ke Allah, bukan kepada selain Allah. Bergantungnya bukan pentunjangan jabatan, bukan kepada nama baik, bukan nama baik di tingkat nasional, tapi bergantungnya kepada Allah. Ketika hati kita tidak ada sesuatu pun gantungan, melainkan hanya bergantung kepada Allah, disitulah kita dapat mencintai Allah. Dan siapa mengaku mencintai Nabi, maka harus siap menjadikan cobaan hidup sebagai pakaian. Dan baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak cobaannya. Asadul bala, al-anbiya, al-amsal, manusia yang paling banyak cobaannya adalah para nabi, lalu yang semisal dengan itu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena saya tidak ada persiapan untuk santai makan pisang goreng, kalau disuruh perubahan sama saja disuruh tidak usul, tidak usul, tidak ada berarah, bisa dari hiburan sih. Yang saat kita tertekan, stres, punya banyak masalah, itu solusinya adalah nasta'in, yaitu meminta pendampingan kepada Allah kita. Ya, jadi hidup kita harus pertama zona jangkung, menyatu sama Allah saat dapat nikmat, dapat cobaan, dihadapkan dengan dua pilihan, istighfar dengan istighfar, menghadapi dosa dengan taubat dan istighfar, menghadapi pujian dengan rendah hati, dan yang kedua benar ibadah. Bagaimana hidup kita itu isinya dan ibadah. Walaupun jinnah wal insa illa liya'budun. Kita menciptakan jin dan manusia mereka beribadah kepadaku. Jangan sampai selama proses menuju Allah ini kita dipalingkan, digoda oleh dunia. Ada rasa ingin menumpuknya, ada rasa ingin menggapainya walaupun dengan saling bercakap. Lebih baik nikmat persaudaraan lebih tinggi daripada nikmat keadaan, karena rezeki itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu, ada hidayah, ada keluarga, ada saudara, ada rasa aman, ada waktu luang, ada kesehatan, ada harta. Demi dapat harta, hubungan berusaha mestinya harus ya. Nabi malah harta banyak, tapi tidak diambil, tapi lebih memilih hidayah, waktu luang, rasa aman, sehat, harta dikasih orang lain. Sedangkan kita harta direbut tapi berkonflik dengan orang, harta direbut tapi menjalani orang, harta direbut tapi oleh karena itu maka marilah kita berada di titik kesadaran bahwa Allah
untuk ibadah dalam segala pengertiannya, ibadah makhluk ataupun ibadah baik makhluk. Saya kira kami cukupkan sampai di sini. Itu olehada itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihadzalina yasir umurana wa hasil maqasidana maqasid dunya wal akhirah wa tadakana fi maqamina